Bapak, Ibu, saudara sekalian, Shalom Aleichem, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali datang menghampiri takhta kemurahan Tuhan untuk mendengarkan suaranya. Itu sebabnya mari kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami rindukan selalu firman-Mu Tuhan untuk mengisi dan menjadi makanan rohani tiap kehidupan kami selaku umat ketebusan-Mu. Itu sebabnya kami sambut dan buka hati buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua, surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 11 dan ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 dan ayat yang ke-12 demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan kali ini berbicara tentang kita sebagai perantau atau pendatang, orang asing di dunia ini. Ya, tentu ini dalam pengertian secara rohani, ya, pengertian secara iman, secara rohani. Ya, kita di dunia ini warga negara Indonesia, tapi kita juga warga negara kerajaan sorga, saudara-saudara. Tentu sebagai warga negara Indonesia kita harus memenuhi tugas tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Ya, tapi di samping itu kita juga tidak boleh lupa bahwa kita sudah menjadi warga kerajaan Allah, yang secara rohani kita ini diumpamakan seperti orang asing di dunia ini, pendatang dan perantau. Artinya sifatnya kita hidup di dunia sekarang ini sementara. Ada tujuan utama yang hendak kita capai. Kita sedang dalam perjalanan seperti musafir. Ya, kita sedang menuju tujuan utama, yaitu sorga dan kehidupan kekal. Panggilan dari Allah, panggilan sorgawi, saudara-saudara. Itu sebabnya penting untuk kita bisa tahu situasi kondisi kita sebagai orang asing atau pendatang ini, agar selama kita hidup di dunia ini jangan sampai kita kembali tersesat pada jalan yang tidak kita inginkan, saudara-saudara. Bukankah kita memang berangkatnya dari orang-orang berdosa, yaitu orang-orang tersesat? Tapi jangan sampai terjadi kita tersesat lagi, saudara-saudara. Itu sebabnya belajar dari pemazmur di dalam Kitab Mazmur pasal 119, Mazmur 119 ayat yang ke-19, di sana dikatakan, aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Saudara-saudara sekalian, pemazmur ini menyatakan bahwa dirinya adalah orang asing di dunia ini. Dan itu sebabnya kerinduannya adalah Tuhan jangan sampai
disembunyikan itu perintah-perintah Tuhan. Artinya bukakan perintah-perintah Tuhan itu, bukakan firman Tuhan itu. Untuk apa saudara-saudara? Supaya pemazmur ini boleh menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya pemazmur ini boleh menjalani hidup dan tidak tersesat, saudara. Karena memang firman Tuhan itu di dalam kitab Mazmur 119 ini juga dikatakan firman-Mu adalah pelita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Artinya apa? Selama kita hidup dan tetap berpegang kepada firman kebenaran yang terus diberitakan, yang terus dibukakan, saudara-saudara, maka kita percaya kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan kembali tersesat hidup ini. Kita sudah pada jalan yang benar. Itu sebabnya kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Ya. Kembali kepada surat Petrus dikatakan apa? Bahwa supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya, kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Keinginan daging itulah keinginan hawa nafsu, keinginan kepada hal-hal yang jahat dan dosa, saudara-saudara. Itulah hidup lama kita. Kita tidak boleh kembali kepada hidup lama dengan keinginan-keinginan daging itu. Kenapa? Karena keinginan daging itu berjuang melawan jiwa. Bukankah jiwa saudara dan saya sudah diselamatkan? Keselamatan jiwa itu dibayar dengan harga mahal oleh pribadi Yesus, yaitu melalui pengorbanannya di atas salib Golgota, melalui kematiannya dan kebangkitannya, sehingga kita beroleh yang namanya keselamatan jiwa ini, saudara. Nah, keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu itu melawan jiwa. Artinya kalau kita biarkan terus-menerus, maka jiwa yang sudah selamat ini, keselamatan jiwa ini akan bisa gagal, saudara-saudara. Itu sebabnya nasihat ini sangat berguna sekali buat kita, supaya kita menjauhkan diri. Ya, sebagaimana kita tahu dalam 1 Yohanes 2 dikatakan keinginan-keinginan duniawi, keinginan daging itu ada keinginan mata, ya, keinginan tubuh, dan keangkuhan hidup. Semuanya itu bukan dari Allah, tapi dari dunia ini dan membawa kepada kebinasaan. Saudara-saudara, ini yang pertama, bahwa keinginan daging itu melawan jiwa kita, padahal jiwa kita sudah diselamatkan. Kita harus menjaga keselamatan yang sudah kita peroleh melalui pengorbanan Kristus, saudara-saudara. Berikutnya, keinginan daging itu keinginan-keinginan yang tidak sesuai kehendak Allah. Karena itu keinginan daging itu menempatkan seseorang untuk melawan Allah. Dalam surat Roma maksud saya, pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 7. Di sana dikatakan sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, jelas sekali bahwa keinginan daging itu menempatkan seseorang kembali menjadi setru daripada Allah. Dan ini sangat
mengerikan sekali, saudaraku. Artinya kita kembali kepada kehidupan lama. Kehidupan di dalam kegelapan dan dosa itu. Karena dengan keinginan daging yang tetap bercokol dalam kehidupan kita, menyebabkan kita memposisikan diri sebagai setru terhadap Allah. Keinginan daging ada perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Padahal seperti pemazmur katakan, bukakan firman kebenaran. Jangan sembunyikan. Artinya pemazmur ini sangat mendambakan supaya hidupnya terus berada pada jalur kebenaran firman Tuhan. Keinginan daging itu sifatnya membuat orang tidak takluk kepada kehendak daripada Allah, sehingga tidak mungkin orang bisa berkenan kepada Allah. Dan yang lebih dahsyat lagi, saudara-saudara, dalam Roma pasal 8 ini dikatakan di ayat yang ke-6 dikatakan begini, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah maut. Wah, ini sangat dahsyat, saudara. Artinya kalau kita tetap membiarkan keinginan hawa nafsu daging itu bercokol di hadapan kita, kita harus kembali menghadapi maut, yaitu kebinasaan. Maka sia-sialah pengorbanan Kristus buat kita yang tadinya sudah percaya, sudah bertobat, tetapi kemudian kembali kepada hidup menurut keinginan hawa nafsu daging. Ini tidak boleh terjadi, saudara-saudaraku. Karena itu mari kita rindu firman Tuhan terus dibukakan, ya, dan mengajar kita bagaimana kita hidup sebagai orang asing, pendatang di dunia ini. Abraham merupakan contoh yang sangat baik buat kita. Beliau adalah bapak orang percaya. Ketika bapak Abraham dipanggil dari Mesopotamia, dari Ur Kasdim, ke tempat yang dia sendiri tidak tahu, Tuhan yang menunjukkan. Dan ternyata itu adalah tanah Kanaan. Dan kepada Abraham, juga Ishak dan Yakub, Tuhan menjanjikan tanah ini akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Tapi kenyataan ketika Abraham bahkan Ishak dan Yakub hidup di tanah perjanjian itu, mereka tidak benar-benar belum memiliki. Dan karena itu mereka hidupnya dengan gaya sebagai seorang asing dan pendatang. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 10 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kita baca di sini bagaimana Abraham, bahkan Ishak dan Yakub, mereka hidup dengan cara hidup sebagai seorang musafir, pendatang. Mereka tidak tinggal di rumah yang permanen, tetapi tinggal di kemah. Kemah ada bangunan bongkar pasang, saudara-saudara. Karena dari satu tempat mereka pindah ke tempat yang lain sesuai dengan pimpinan Tuhan dalam hidup mereka.
dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jadi itu cara hidup dari Abraham, Ishak, Yakub sebagai seorang pendatang atau musafir. Nah, dan tiap kali beliau ini, ya terutama Abraham berada di tempat yang baru setelah mendirikan kemah, lalu membangun mezbah, saudara-saudara. Nah, ini contoh yang luar biasa bagaimana cara hidup sebagai seorang pendatang, orang asing, musafir, menyadari bahwa semua ini tidak permanen, sementara sifatnya. Karena itu yang penting adalah bahwa tetap memelihara hidup ibadah, hidup persekutuannya dengan Tuhan. Membangun mezbah kehidupan rohani yang terus-menerus harus kita pelihara. Api mezbah itu harus tetap menyala dari hari ke hari, saudara-saudara. Ya. Bahkan di ayat yang ke-13 dari Ibrani 11 ini dikatakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Luar biasa, saudara-saudara. Ya, mereka justru mengarahkan pandangan rohaninya kepada hal-hal yang akan datang, saudara-saudaraku, yang dirindukan, yaitu kota yang akan datang, Yerusalem yang baru. Puji Tuhan, itu sebabnya mari kita terus menjauhkan diri dari segala macam bentuk keinginan daging. Berikutnya dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 tadi ayat 13, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Gaya hidup seorang asing atau pendatang, musafir adalah terus melakukan hal-hal yang baik. Firman Tuhan bukan cuma teori, tetapi menjadi praktek kehidupan dalam wujud perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga ketika orang atau ketika siapa saja yang memfitnah kita karena cara hidup kita, karena gaya hidup kita, apapun bentuknya tidak masalah. Kita terus melakukan kebaikan-kebaikan, dan satu kali nanti itu akan mengingatkan orang-orang itu pada saat Tuhan melawat mereka. Tidak mustahil orang yang menolak, bahkan orang yang melawan iman Kristen kita dilawat oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 16, beliau menasihatkan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Inilah gaya hidup yang harus kita wujudkan, di mana kita terus melakukan kebaikan-kebaikan, karena itulah yang harus muncul sebagai buah-buah, sebagai orang yang sudah diselamatkan. Buah-buah dari keselamatan itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Kalau ini yang kita kerjakan, kita sudah berada pada posisi yang tepat sebagai pendatang dan perantau
yang sedang menuju kepada tujuan utama dan akhir kehidupan ini, yaitu kerajaan surga. Itu sebabnya mari kita lakukan sesuai firman-Nya. Puji Tuhan, mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa yang di surga untuk firman Tuhan saat ini. Kami rindu firman-Mu termeterai dalam setiap hati kami yang sudah mendengarkannya, untuk terus memberi kepada kami satu arahan bagaimana kami hidup sebagai orang asing di bumi ini, perantau dan pendatang, untuk menuju pada tujuan utama dan akhir kehidupan, yaitu kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Saudara angkat tangan, tadakan ke atas serta terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan Kristus Sang Putra, persekutuan kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus berserta kita, mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang sebagai Raja di atas segala raja, mempelai pria dari sorga, menyambut gerejanya, saudara dan saya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin.